Ustadz Syam, Iya. berbicara tentang tolong menolong Siap. dan wabah pandemi seperti ini. Dulu zamannya Baginda Rasul dan para sahabat, beliau-beliau ini bagaimana sih ketika tahu ada orang yang membahayakan nyawa orang lain dan bagaimana sikap beliau ketika beliau dan sahabat-sahabatnya ini hidup di masa pandemi? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Abi Maki, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu kepada kita bukan hanya dari segi akhiratnya saja. Gitu misalnya ada penyakit gitu Rasulullah langsung mengatakan bersandarlah kepada Allah, enggak seperti itu juga. Jadi Rasulullah itu detail banget. Satu-satunya agama yang mengajarkan mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali, mulai daripada urusan duniawi sampai ukhrawi, daripada jasmani dan rohani adalah agama Islam yang sempurna. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada para umatnya, kepada kita semua bahwasanya ketika kalian melihat suatu penyakit yang menular, larilah kalian darinya sebagaimana kalian lari dari singa. Jadi kita disuruh berikhtiar terlebih dahulu. Jadi menghindarinya itu adalah sesuatu yang lebih utama. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab menuju Baitul Maqdis untuk yang namanya pembebasannya pada saat itu merayakan pembebasan Baitul Maqdis. Ternyata ada suatu wabah yang terjadi. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih untuk putar balik. Dan pada saat itu ada juga sahabat yang ternyata syahid karena wabah penyakit yang disebut dengan wabah taun. Dan wabah taun ini bukan hanya terjadi pada saat itu. Tapi ternyata Imam Al-Barzanji mengatakan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menghindarinya dan ada juga sahabat yang syahid pada saat itu termasuk Syurahbil radhiyallahu an dan yang lainnya. Maka subhanallah yang pertama ikhtiarnya adalah menghindarinya. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sifat tenggang rasa kita atau sikap tenggang rasa kita terhadap orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk yang namanya salah satu sunnah atau diwajibkan untuk kita yakni membesuk orang sakit. Ketika ada yang sakit minimal kalau nggak bisa dibesuk secara langsung karena mungkin menular atau seperti keadaan pada saat ini maka minimal adalah tenggang rasa kita atau perhatian kita melalui handphone. Atau minimal video call sehingga merasa masih diperhatikan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Apalagi mengajarkan obat-obat yang mungkin tidak diajarkan. Kita ini sok jadi dokter gitu ya. Oh minum ini aja bu. Oh minum ini aja pak. Gitu ini orang diperhatikan atau disuruh minum obat sembarangan. Jadi subhanallah tidak seperti itu juga. Jadi mengajarkan yang namanya tenggang rasa kepada orang lain. Nah yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada ramalan yang jelek. Dan selanjutnya tapi Rasulullah mengajarkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau memang izin Allah ya udah saya datang aja ke dalam pandemi ini, saya masuk aja ke dalam karena pasti dengan izin Allah. Memang atas izin Allah, tapi kita manusia untuk yang namanya berikhtiar terlebih dahulu untuk menghindarinya. Selanjutnya ada sabar dan tawakal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, artinya memang sudah diajarkan bahwa ketika ada pandemi, ketika ada wabah dan musibah. Betul. Dijauhin bukan dideketin. Iya, dan yang bisa mengukur itu wabah atau pandemi atau suatu penyakit menular yaitu ya ahlinya, kedokteran. Ahlinya gitu, ya. Jadi kita nggak bisa judge sendiri dan Bener. kita kalau memang udah dijudge misalkan kita mengidap penyakit tersebut yang membahayakan ya kita jangan kemana-mana gitu ya, mengisolasi diri gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam, Masya Allah. Abi, berbicara tentang tadi sifat empati. Katanya Ustadz Syam kan kita harus saling ada tenggang rasa gitu. Gimana sih Bi kita bisa menumbuhkan rasa empati kita di masa pandemi seperti ini? Misalkan saya mau bantu tetangga saya sih kasih makan, tapi boro-boro beras di rumah aja juga udah mau habis. Gimana rasanya Bi? Gimana caranya Bi kita sebagai muslim tetap bisa bijaksana walaupun dalam kesempitan seperti ini? Ada dan beberapa tahapan yang luar biasa. Caranya adalah insya Allah nanti. Ya saya udah serius-serius dengerin nanti. Kalau gitu setelah yang satu ini ya. Baiklah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.